Oke, shalom anak-anak. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik Bu. Puji Tuhan. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk kita bernyanyi dan naikkan doa. Silakan Daniel, pimpin pujian kita hari ini dan berdoa. Shalom teman-teman. Shalom. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita menyanyikan keberbahagiaan. Ku berbahagia, yakin teguh
Yang berarti kehidupan kita tidak bersifat duniawi lagi, tapi bersifat apa? Bersifat rohani, ya. Kematian tadi bersama dengan Kristus. Kematian apa? Bukan mati secara jasmani, tetapi dosa kita itu sudah mati bersama dengan Kristus. Ketika Kristus bangkit, kita menjadi pemenang. Kodrat dosa nggak ada lagi sama kita, ya. Kita bisa berkata tidak kepada dosa. Roma 6 ayat 4, silakan Aliska. Oke, sudah baca bisa Doni dan Sisi? Sudah. Oke, pertanyaannya buat kalian, bagaimana cara Allah mengubah sikap Doni? Oke, silakan Daniel. Gimana menjawab?
sudah. Ibu. Oke, silakan dari kelompok pertama, kelompok Ariska. Silakan lanjut depan Ariska. Oke, sini lah. Karena kita telah mengenal Kristus, maka kita wajib meninggalkan manusia lama. Alkitab jelas menyebutkannya di Efesus 4 ayat ke-22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Memang kita telah dibebaskan dari segala kutuk dosa, tapi kasih karunia dari Allah bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, bebas melakukan kebiasaan lama, bebas mengikuti keinginan daging. Tapi justru karena kita telah diselamatkan, kita wajib hidup serupa dengan Kristus. Jika kita benar-benar mengenal Kristus, maka kita tahu benar bahwa Kristus menginginkan kita serupa dengan Kristus. Manusia lama kita telah ikut mati di salib, dan kini kita telah diperbarui secara roh dan pikiran. Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita supaya kita mengikuti keinginan roh dan bukan keinginan daging. Dan secara pikiran kita dibukakan untuk mengenal mana yang merupakan kehendak Allah dan yang bukan. Efesus 4 ayat ke-23 sampai 24 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang pertama, meninggalkan kehidupan yang lama yang ada di Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yang kedua Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Yang ketiga Roma 12 ayat 2. Yang keempat, serupa dengan Kristus Efesus yang ada di Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang terakhir Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu maksud dari pembaruan roh tuh kayak gimana? Meninggalkan kehidupan yang lama dan mengikuti karakter Kristus. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Contoh keinginan daging itu apa sih? Jadi itu kayak kesombongan, terus insecure, tidak percaya diri, suka marah. Ya, Oke, tanya mereka, ada yang mau ditanya lagi nggak? ada yang mau ditanya lagi? Apa itu buah roh? Masih suka cita, mengenalkan diri, terus
Ya, kelemah lembut dan penguasaan diri. Oke, tepuk tangan untuk nomor 1. Silakan duduk. Silakan nomor 2 masing-masing eksplorasinya. Siapa yang gue bilang? Oke. Silakan siapa yang judulnya? Menjadi ciptaan baru, kita wajib hidup bersama Tuhan dan hidup serupa dengan Allah. Dan menjaga pikiran dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan diri, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu kita harus diperbaharui roh dan pikiranmu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Kristus, maka kita akan hidup di bawah hukum Taurat. Langkah-langkah menjadi ciptaan baru. Wajib hidup bersama Kristus, mendekatkan diri kepada Tuhan menurut Efesus 4 ayat 22 sampai 24, menjadi pelaku firman Tuhan menurut Galatia 5 sampai ayat 17, meninggalkan kehidupan yang lama menurut Efesus 4 ayat 22, menjadi serupa dengan Kristus menurut Roma 12 ayat 2. Apakah ada pertanyaan? Yuk, monggo. Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana caranya supaya kita meninggalkan yang marah? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dan membaca firman Tuhan. Itu yang bisa saya jawab. Oke, udah tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil eksplornya tentang materi pembelajaran hari ini. Baik, kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa jawab? Apa kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan Farouk. Meskipun kita sudah hidup baru, kita nggak boleh ikuti keinginan tadi. Iya. Kita nggak boleh melakukan apa yang kita mau, nggak boleh. Harus sesuai dengan keinginan Kristus. Ada lagi? Silakan. Kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan Daniel. Ini memiliki gaya hidup dan pengampunan. Memiliki gaya hidup dalam pengampunan. Oke? Bisa? Oke? Good. Silakan. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Ya. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita mampu meninggalkan manusia lama kita. Oke? Cewek-cewek mungkin? Belajar menjadi yang lebih baik. Menjadi lebih baik. Berubah setiap hari. Ya. Introspeksi diri. Apa yang harus berubah hari ini Tuhan? Ngomong kotormu harus berubah kan? Supaya kita menjadi teladan untuk orang lain. Lanjut, siapa? Kita dapat meninggalkan karakter yang lama dan menjadikan ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan baru. Meninggalkan sifat buruk. Apa sifat-sifat buruk kita itu? Sombong. Apa lagi? Pemarah, cepat marah. Makanya banyak kecelakaan di jalan raya, pemuda. Wuih, lihat kemarin yang 2 orang kakak beradik balap motor itu CCTV ngeliat ya. Begini, balap-balapan sama anak SMK yang di sampingnya. Cewek lo berdua. Emosi yang tidak stabil. Akhirnya apa? Ceker. Tabrak sama mobil box. Dua-dua menghadap yang kuasa. Karena emosi yang tidak stabil. Insecure, tidak percaya diri. Syukuri apa yang kamu punya. Kalau kamu hidungnya pesek ya gak apa-apa. Itu cantik di mata Tuhan. Bukan kecantikan dari luar, tapi kecantikan dari dalam. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hah? Ada lagi? Oke, kesimpulan hari ini yuk sama-sama kita baca. Yuk, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, Dia adalah ciptaan baru. terus
lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang percaya telah mati bersama Kristus, kematian dari kodrat dosa, dan tidak hidup lagi untuk diri sendiri dan bersifat duniawi, tetapi hidup untuk dan hidup di dalam roh. Yang kedua, yang lama sudah berlalu, berarti sifat kita yang lama sudah berlalu digantikan dengan hal yang baru yang berkenan kepada Allah dan membenci dosa. Ya, oke. Ini kesimpulan kita hari ini. Tugas kalian di rumah adalah jangan lupa baca firman terus dan berdoa. Rutinitas setiap hari. Mazmur 1 katakan setiap pagi sampai malam. Ya, laporan bacaan Alkitabnya Ibu tunggu di sini setiap hari. Dan tugas kalian di rumah adalah membuat video tentang keluarga yang telah dibaharui oleh Allah. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mampu melakukan menjadi manusia ciptaan baru. Oke, silakan Zakaria, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat belajar tentang ciptaan baru ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Kembali ke kelas. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.